Jadi gentayangan. Kebanyakan ya. gentayang di Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gentayangan abang. Itu merupai jin. Oh, iya. Kalau dia keluar pada hari ketiga dari kubur, apa namanya? Itu namanya dibangkitkan, Bang. Yang bangkit ini apa? Ala lah, Bang. Aku juga. Iya. Pocong bukan? Hah? Pocong. Pocong kali, Bang. Sekali lagi. Ini pocong. Oke. Oke. Pocong akhirnya sadar. Ya, terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Bangku. Iya, istirahat dulu ya, Bang ya. Oke, makasih, Bang ya. Makasih. Allahu Akbar. Halo Papa. Ada pocong kah? Allahu Akbar. Akhirnya ngaku juga. Bingung langsung dia. Halo, semangat malam saudara-saudara Kristen. Ayo. Buka mic-nya. Malam juga. Dari Katolik atau dari Kristen? Semua dua-duanya Kristen itu, Bos. Oh iya betul juga. Pernah kita jumpakan, Bos? Kayaknya pernah, Bang. Pernah ya. Sedikit lupa. Iya. Oke. Ini tema kita ini Yesus menerima kekuatannya. Iya, benar, Bang. Jadi Anda bertanya atau menyangkal? Enggak. Saya mengakui karena memang Yesus manusia, wajar kalau dapat kekuatan. Hei, Matimnya. wait a minute. Oke. Yesus menerima kekuatan. Halo saudara Papa. Halo Papa. Halo. Iya, dari Kristen. Iya. Silakan buka kamera, Bang. Halo, selamat malam. Iya, malam juga. Oke. Silakan buka kameranya. Ayo, Bang. Bentar. Oke, selamat malam. Malam juga. Silakan. Bagaimana Anda menjelaskan Tuhan Anda diberi kekuatan sama makhluk itu gimana ceritanya? Temanya apa ini, Bang Zoom ini? Itu tuh.
Yesus menerima kekuatan? Jadi Bagaimana? dalam hal ini gimana? Bagaimana Anda merelakan diri Anda menyembah kepada makhluk yang menerima kekuatan dari makhluk? Jadi menurut Bang Suma itu Yesus itu apa Tuhan? Tadi. Katanya Yesus itu Tuhan. Ya memang ya Yesus itu Tuhan. Terus kenapa mendapatkan kekuatan dari makhluk? Siapa yang bilang makhluk? Kan Yang malaikat. bilang Yesus itu makhluk itu siapa yang bilang? Yang bilang itu siapa? Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah makhluk. Itu Terus? di dalam kitab Paulus dikatakan begitu. Nah, sekarang sebagai makhluk dia mendapatkan kekuatan, itu wajar. Ya. Tapi kalau sebagai Tuhan mendapatkan kekuatan dari makhluk, itu gimana ceritanya, Bang? Biasanya sebagai makhluk, terus Bang Suma ngomong, dia dapat kekuatan, terus berarti itu kekuatan itu datangnya dari mana? Saya mau tanya. Dari malaikat, Kalau Bos. misalnya Yesus itu ada kekuatan itu, Dari malaikat. Yesus yang menerima Yesus menerima kekuatan dari malaikat, bukti kalau Yesus itu bukan Tuhan. saya mau tanya juga. Yesus sama malaikat itu yang paling tinggi itu siapa? Lebih tinggi malaikat, karena malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Artinya kalau Anda memaksakan Yesus ini Tuhan, berarti Anda nggak memahami apa itu Tuhan. Karena Tuhan tidak bilang mungkin. Tuhan. Itu Anda membabi buta. Orang yang diberi kekuatan malaikat pun Anda tuhankan. Itu Anda tidak tahu Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Tuhan. Maksudnya kayak gimana itu? Anda membabi buta, Anda tidak mengenal Tuhan, sehingga orang pun Anda tuhankan. Ini Bang Suma ini Yesus kayak diberi pemahaman kekuatan. iya, Yesus diberi kayak Bang Suma. kekuatan. Bukti dia bukan Kayak Bang Tuhan. Suma itu pemahaman Bang Suma aja itu kayak gitu. Jadi bagaimana ceritanya saya bisa memahami manusia yang diberi kekuatan kok Tuhan? Tuhan bisa jadi manusia apa enggak? Enggak dong. Masa Tuhan jadi manusia? Hah? Siapa bilang Tuhan enggak Karena- bisa jadi manusia? Karena Tuhan itu maha kuasa. Ya udah kan, kalau Tuhan Maha Kuasa berarti kan Tuhan bisa jadi manusia. Mau jadi Kalau dia apapun jadi kalau dia jadi manusia, dia sudah tidak maha kuasa karena jadi manusia. Manusia itu tidak maha kuasa, makanya dia tidak jadi manusia. Gila, kalau Tuhan Maha Kuasa mau jadi manusia juga nggak apa-apa dia. Sekarang Apa itu? sekarang manusia maha kuasa enggak? Gini, kalau Tuhan jadi apapun, Hah? itu berarti kan Maha Kuasa. Oh, enggak Mau bisa. jadi itu masih Enggak bisa. Tuhan jadi cicak enggak bisa. apanya yang nggak bisa. Tuhan jadi kodok enggak bisa. Karena Tuhan itu maha Nggak ada kuasa. ceritanya Tuhan jadi nggak ada ceritanya Tuhan jadi kodok. Lah, kodok punya cerita dong. Gimana itu Tuhan? Ya apa bedanya Tuhan jadi manusia dengan jadi kodok? Itu kan Bedanya beda. apa? Tuhan jadi manusia. Ya, Nggak bedanya mungkin Tuhan jadi hewan. Ya kan? bedanya dengan menjadi manusia menjadi kodok apa? Katanya Tuhan Anda maha kuasa. Sehingga Ya Anda mau udah kan. berarti dia bisa jadi kodok. Kalau jadi kodok itu udah beda. Ya, Beda. katanya Anda memaknai maha kuasa itu bisa jadi apa saja, bukan? Ya udah. Kalau misalnya ber- jadi ah. mau jadi apa juga terserah kan.
Ya Nah, udah, itu dia. oke. Berarti Tuhan Anda bisa jadi kodok. Maksudnya dari si Bang Suma Tunggu, ini tunggu. mau jadi, Berarti Tuhan Anda bisa jadi kodok. itu apa? Maksudnya itu apa? Untuk jadi hewan? Saya mau tanya. Ya, kenapa Anda membatasi Tuhan Anda sendiri yang katanya Maha Kuasa dengan perspektif cara Anda berpikir? Tuhan Bisa jadi kodok. Maksudnya untuk apa dia Tuhan itu jadi kayak begitu? kodok. Tuhan jadi kodok untuk Iya. memberi contoh kepada kodok cara lompat dan cara berbunyi. Kenapa Betul. Anda batasin Tuhan Anda? Katanya Tuhan Anda nggak terbatas. Iya. Untuk apa saya jadi hewan, kenapa? jadi kodok apa? Kenapa Iya. Anda pertanyakan? Kan Tuhan Anda Maha Kuasa. Katanya Maha Kuasa itu artinya bisa jadi apa saja. Betul nggak? Kuasa. Tapi kenapa harus mau jadi kodok? Ya, karena mau Tuhan menyelamatkan kenapa jadi kodok. Karena mau jadi menyelamatkan kodok. Itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Heran kan Anda? Apalagi saya. Tuhan kok jadi manusia? Tuhan mau jadi kodok? Gak ada itu. Loh, kok nggak ada? Katanya Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja. Maha Kuasa tetap. Bahkan kalau Anda memaknai Tuhan Anda Maha Kuasa bisa jadi apa saja, Tuhan Anda pun bisa menjadi kucing. Kalau misalnya mau jadi apa dia mau jadi Loh, kucing? kenapa Anda membatasi? Kok aja? Gini. Secara ini, Secara pikiran apa? ini, apa dia Pikiran harus apa? mau jadi hewan? Lah, itu suka-suka Tuhan kan? Kalau menurut Anda, diketahui konsepnya sendiri, ya kan malu. Makanya Tuhan itu tidak jadi Bodoh itu namanya manusia. itu kalau Tuhan jadi hewan, jadi kucing, jadi apa itu kan bodoh itu. Lah, begitu juga kalau dia jadi manusia, itu ya bodoh. Ya mana jadi bodoh? Ya memang bodoh lah. Masa ada Tuhan jadi manusia? Makanya dia, kenapa dia diberi kekuatan sama makhluk lain? Itu bodoh namanya. Ya, yang diberi kekuatan siapa? Ada yang Tuhan. diberi kekuatan? Coba Anda baca Lukas 22. Dia yang Maha Kuasa, nggak ada yang Coba dia baca. diberi kekuatan. Coba Anda baca Lukas 22 nomor 44. Ininya kayak gimana? Coba saya mendengar dulu. Tuhan jadi cicak. Tuhan jadi Iya, baca dalilnya makanya. itu kau ngarang itu. Baca makanya. Ya udah itu ngarang kau itu. Ini makanya aku suruh baca. Ngarang kok disuruh baca, kok disuruh ngarang. Baca sekarang. Ambil Bible. Gak usah pakai Bible. Jadi Aku pakai udah apa? tahu kau itu. Ya, terus kenapa Anda tanyakan? Masa kalau misalnya kalau Tuhan mau jadi hewan, ngapain jadi hewan? Lah, bahkan Tuhan Anda bisa jadi setan pun kalau Anda mengikuti narasi Anda. Tuhan jadi setan. Lah, kan Tuhan Anda Maha Kuasa katanya, bisa jadi apa saja. Betul nggak? Enggak juga pula tuh jadi setan. Kutanya, apakah Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Gak mungkin masa Tuhan jadi setan. Lah, Gila kenapa kali. Anda batasi? Kenapa Anda batasin? Kenapa Kalau Anda aku batasin? jadi Tuhan juga aku nggak mau jadi setan. Nggak mau kalau Tuhan jadi Anda- setan. Kalau Anda Prediksi kau itu atau Ketika- cuma kau punya Ke- ini ketika apa yang Tuhan Anda Masa bisa Tuhan- jadi manusia dan Anda katakan itu terjadi karena Dia Maha Kuasa, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Kalau aku jadi Tuhan juga nggak mau jadi setan. Kenapa? Saya mau tanya, Hah, kalau Bang Suma jadi Tuhan, mau nggak jadi setan? nggak bisa aku jadi Tuhan karena aku manusia. Berarti nggak mau jadi setan. Lah kenapa Anda membatasi Tuhan Anda sendiri? Tadi katanya tidak terbatas. Iya, tidak terbatas. Tapi Tuhan aku nggak mau jadi setan. Aku mau Kata jadi siapa? setan. Kata siapa? Kata siapa Tuhan Masa Anda Tuhan tidak mau jadi jadi setan? Buktinya dia keluar dari kubur. Itu Emang buktinya iya. dia keluar dari kubur. Itu Itu memang maksudnya. dibandingkan.
Orang mati yang Iya, keluar dari kubur apa dari namanya? kubur. Orang yang mati terus keluar dari kubur itu apa namanya? Gini, saya mau tanya. Tuhan kamu Anda Tuhan kamu katakan bangkit. tadi, Anda tadi katakan Tuhan Anda tidak mau jadi setan. Terus kenapa dia keluar dari kubur? Bangkit dari kematian itu apa namanya? Itu kan udah difirmankan tuh. Alah, orang yang mati keluar dari Tuhan kamu kubur. bangkit. Apa namanya? Kan Tuhan Pocong kamu kan? bangkit. Iya kan? Emang Tuhan kamu bangkit? Saya tanya. Emang Tuhan saya nggak mati kok bangkit pula. Tuhan kamu nggak Nah, bangkit. sekarang saya tanya, kalau manusia mati lalu bangkit itu apa namanya? Itu udah difirmankan Enggak di ada dalam. cerita. Berarti Anda mengakui bahwa Tuhan Anda jadi setan gitu. Juga gimana? Tuhan Anda jadi setan, betul? Kamu ini nggak tahu kalau kamu orang Kok jadi saya yang salah? Anda mengatakan Dari Tuhan Anda Maha Kuasa sehingga dia bisa jadi Maha manusia. Kuasa. Nah, setelah dia jadi manusia, dia mati. Manusia yang mati terus kemudian dia keluar dari kubur itu apa namanya? Tuhan atau hantu? Saya mau tanya. Kok tanya? Kok bertanya Ini sama saya mau tanya. saya? Belum selesai. Tuhan Iya, Anda saya sepenuhnya. Tuhan Anda sepenuhnya Saya mau- manusia. Sepenuhnya Nah, manusia saya mau- ketika dia mati saya mau lalu tanya. keluar dari kubur pada hari ketiga Ini. itu Tuhan atau hantu? Udah, saya mau tanya. Kok bertanya? Sekarang saya mau tanya. Kok bertanya? Enggak. Saya mau tanya. Apa? Apa? Saya mau tanya, Tuhan kamu bangkit enggak? Tuhan saya bukan makhluk, kok bangkit pula dari kubur? Nggak ada itu Tuhan bangkit. Yang ada adalah hantu bangkit dari kubur. Kalau hantu iya. Hei. Eh, Kalau bangkit itu hantu. hantu kan? You know? Hantu berarti Anda menyembah hantu. Hantu dari mana itu? Ada itu hantu. Keluar dari Tak kubur bangkit itu kok hantu. Ya dong. Sekarang begini, yang digantung, dibunuh, disalib itu manusia atau Tuhan? Itu kemanusiaannya yang digantung. Manusia yang digantung. Yang dikubur manusia. Yang dikubur manusia atau Tuhan? Itu secara manusia. Manusia. Secara Ketika manusia sebagai mati, manusia. Mati. Ketika manusia Minum ini racun mati, juga ketika secara manusia ini mati, ketika manusia ini mati, lalu keluar pada hari ketiga, yang keluar dari kubur itu manusia atau Tuhan? Sekarang saya tanya. Manusia mati disalib, namanya Yesus. Manusia Yesus ini dikubur. Pada hari ketiga, manusia Yesus ini mayatnya keluar dari kubur. Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur manusia tadi ini itu hantu atau Tuhan? Kalau secara penglihatan kamu itu kan Iya. Mayat bangkit dari kubur itu apa namanya? Tuhan atau hantu? itu kau pengaruh film-film kau itu. Kau itu pengaruh film kau aja. Makanya Saya ulang jangan lagi. kau Manusia itu. yang mati lalu keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Iya. Terus kalau misalnya kalau misalnya bilang Tuhan Yesus itu Kenapa jadi dia itu? tuh. Kenapa jadi Manusia. Tuhan yang dikubur mayat? Terus bangkit dia kok jadi Tuhan? Gimana ceritanya? Ini kamu aja itu sayang. Iman kamu aja. Katanya Anda yang dibunuh disalib itu manusia. Berarti yang dikubur Tuhan atau manusia? Manusia.
Terus yang keluar dari kubur Tuhan atau manusia? Jadi saya mau tanya, di dalam surat Maryam itu, Isa, Maryam itu manusia suci tidak? Wih, sayang, hei. Isa putra Maryam. Parah. Disalib manusia, dikubur manusia. Pada hari Minggu dia keluar dari kubur. Jadi tadi mayat ini ketika dia keluar dari kubur, dia adalah Tuhan atau dia mayat hidup atau apa namanya? Tetapi di dalam surat Maryam itu, Isa putra Maryam kan diakui di dalam Al-Quran itu. Oh, berarti Yesus itu Isa. Kan kamu yang ngomong itu kayak begitu. Jadi yang keluar dari Ada kubur, yang main kayak begitu baru terus kenapa kau ketawa? berarti yang keluar dari kubur apa? Nah, Yang keluar dari kubur pada hari ketiga apa? mungkin pocongan harga itu mungkin. Pocong. Narasi ini. Berarti Anda nyembah Ketawa ini hantu. beneran. Anda nyembah pocong. Hah? Serius itu? Kau ini, kau kira aku ketawa itu dulu aku ikuti. Gimana? Berarti Anda nyembah pocong. Kok bisa, Bang? Kok bisa? Bang Suai lucu kali kau ini. Iya, kok saya lucu? Amba yang lucu. Kok nyembah pocong? Gini. Iya. Tapi di Al-Quran, di Al-Quran. Udah tapi kenapa enggak mau ini? Nabi Isa saking sucinya dia tidak disalib. Dia tidak dikutuk, dia tidak teraniaya, dia tidak ditombak, dia tidak dikubur, apalagi keluar dari kubur karena dia manusia suci. Sekarang Anda mengatakan yang disalib manusia, berarti yang mati manusia, yang dikubur manusia. Manusia yang dikubur. Manusia yang dikubur. Main lucu loh. Jadi manusia yang dikubur ini keluar pada hari Minggu. Nah, yang keluar manusia yang mayat tadi ini hidup kembali, keluar hari Minggu. Yang keluar dari kubur tadi ini Tuhan atau hantu? Secara iman kamu itu apa? Hantu apa pocong? Hantu dong. Hantu. Baca Lukas 24 nomor 37. Murid-murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Lucu ini. Orang ini. Lukas 24 nomor 37. Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ketika ada orang yang mati keluar pada hari Minggu, lalu datang ke murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengiranya melihat hantu. Itu dalil. Emang narasinya kayak begitu? Iya. Tiba-tiba saja iya? Yesus menampakkan diri. Apa katanya? Assalamualaikum. Shalom aleichem. Nomor 30. Enggak ada assalamualaikum dari mana itu? Nomor 37. Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ayo. Assalamualaikum itu. Tuhan Yesus assalamualaikum. Bahasa Ibrani Shalom aleichem.
Bahasa Arab, Assalamualaikum. Itu jelas itu. Nah, Tuhan Yesusku, assalamualaikum. kenapa murid-muridnya menganggapnya hantu? Karena keluar dari kubur. Kenapa justru kalian menganggapnya Tuhan? Daripada kamu nggak anggap dia Tuhan, ya udah aku anggap Tuhan. Terus kenapa? Nah, mayat hidup keluar Ya, dari kubur. Terus Anda ada anggap masalah. Tuhan. Mayat Ya. hidup keluar dari kubur, Anda anggap Tuhan. Ada masalah. Ada masalah. Coba periksa masalah. jidat. Coba periksa jidat dulu. Kayaknya Anda panas permanen. Lebih baik saya mengira dia hantu, menyembah batu daripada Berarti Anda sudah akui kan? Lebih baik Anda menyembah hantu daripada menyembah batu. Anda sudah akui? itu yang kau ngomong, bukan saya. Anda ngomong tadi barusan. Ya udah, saya ikut omongan kau itu, bukan saya yang ngomong. Berarti Anda lebih memilih menyembah hantu kan? Ya Pak bilang saya mau itu, kayak begitu. Daripada batu, gimana kau ini? Berarti Anda sudah akui lebih baik menyembah hantu daripada menyembah batu, gitu. Dan kau yang ngomong tadi, yang keluar itu hantu. Anda yang mengatakan. Menurut kamu, bukan Menurut saya murid yang murid Yesus mengatakan itu hantu. hantu dari mana? Tanya muridnya Yesus. Baca Lukas 24 nomor 37. Bagaimana nggak disangka kakak. hantu? Dia mati, Jangan- lalu kemudian Kakak, dikubur. jangan- Pada hari jangan Minggu dia ditambah- keluar dari kubur. Jangan kayak gitu. Kutanya dulu, kalau manusia mati lalu keluar dari kubur apa namanya? Itu menurut Islam itu mungkin pocong, Kak. Kalau menurut Islam, pocong. Kalau menurut Islam pocong. Kalau menurut Kristen apa? Enggak ada menurut Kristen. Ya. Hantu. Katanya. Kalau menurut Islam, manusia mati lalu kemudian bangkit dari kubur, itu pocong. Kalau menurut Kristen apa? Menurut kalian, menurut Iya. saya enggak ada. Kalau menurut Kristen, orang mati keluar dari kubur apa namanya? Saya kan enggak ngomong, menurut saya. Menurut Kristen, kalau ada orang mati keluar dari kubur apa namanya? Yang ngomong, bukan menurut saya. Kalau menurut Anda, kalau ada orang mati lalu keluar dari kubur apa namanya? Kalau di sini enggak ada dibilang hantu atau setan, enggak ada di sini. Lalu apa? Yesus kan orang, manusia. Begitu dia keluar dari kubur apa namanya tuh? Itu menurut kamu. Enggak, menurut abang ini, menurut abang. Kalau menurut saya itu, buat saya itu Tuhan dia. Buat saya. Ya. Keluar dari kubur Tuhan. Bukan masalah keluar dari kubur. Tapi dia saya tetap Tuhan. Ada manusia mati, begitu keluar dari kubur jadi Tuhan. Daripada Tuhan itu buat. Mana itu? Gimana ini? Konsep apa ini? Konsep apa yang bisa Anda ajarkan ke manusia? Ada orang mati begitu keluar dari kubur bukan orang, tapi Tuhan. Hah? Gimana itu? Hah? Iya. Gini. Saya mau tanya. Apakah Tuhan kamu mengajarkan kebaikan? Tunggu, jangan kemana-mana. Bagaimana Anda bisa mengatakan
ada orang Kan mati. kau tetap bilang dari tadi. Begitu orang mati ini keluar dari kubur jadi Tuhan. Gimana ceritain tuh? Tahu kalau iman saya memang Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Baru terus apa yang masalahnya buat kamu? Yang dibunuh ini apa? Yang dibunuh di salib itu apa? Manusia atau Tuhan? Kalau dibunuh itu kan gini, dalam arti manusianya jadi sebagai manusia. Berarti yang dikubur Tuhan atau manusia? Saya mau tanya sama kamu. Dengar dulu kau. Yang dikubur manusia atau Tuhan? Yang dikubur manusia atau Tuhan? Gini, kalau lagi dalam apa maksudnya itu? Ikut tertawa dia. Yang dikubur manusia atau Tuhan? Gini, kalau kau ketawa emang kau udah gimana ini? Yang dikubur manusia atau Tuhan? Kalau dikubur itu sebagai manusianya. Manusia yang dikubur ini ketika dia keluar dari kubur, ketika manusia ini keluar dari kubur, dia mayat hidup atau Tuhan? Sekarang saya tanya, yang keluar yang disalib manusia, yang dikubur manusia. Begitu dia manusia mayat mati keluar dari kubur, mayat tadi mayat hidup atau Tuhan? Oh, kira vampir apa? Kira kayu vampir katanya. Gini. Pertanyaan saya kan, yang jelas yang dibunuh manusia. Begitu masuk ke kubur, 3 hari kemudian keluar, dia jadi apa? Terus? Enggak, mayat tadi ketika dikubur mayat, ketika dia keluar bangkit dari kubur, dia jadi apa? Sekarang saya mau tanya, bisa? Jawab dulu. Mayat tadi ketika dia keluar dari kubur, dia jadi apa? Pertanyaan kamu itu saya mau bilang itu sekaligus. Oke. Silakan. Kamu tahu itu Tuhan aku itu kayak gimana? Mayat yang keluar dari kubur itu lalu apa? Ya terus lanjut dulu. Iya dulu kenapa? Mau usah banyak ketawa kok ini nggak lucu. Diketawain sama boneka. Lucu dong. Mayat. Sampai Maria datang ke kubur. Apakah Anda melihat mayat Tuhan kami? Aku tidak melihat ada mayat Tuhan Yesus di sini. Apakah Anda menyimpannya? Apakah Anda mengambilnya? Nah, mayat ini ketika dia keluar dari kubur menjadi apa dia? Emang kau nggak tahu di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus jadi
bangkit kemari. Sudah Iya, toh? iya, Hidup. manusia yang bangkit dari kematian itu apa namanya? Dia udah hidup. Iya, Dari manusia 3 yang hari. hidup kembali. Manusia yang hidup kembali setelah mati apa namanya? Jadi kalau misalnya dari mati hidup, Ya, ya kan? apa namanya? Manusia yang hidup kembali dari kematian apa namanya? Jadi di situ dia bercahaya tidak? Nah, maksudnya nggak usah. Kalau saya tanya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bercahaya dia. Bercahaya. Apanya yang bercahaya? Gundulmu bercahaya. Apa? mau Mayat manusia hidup kembali itu apa namanya? gimana? Sayang, Mayat hidup kembali itu apa namanya? kalau mayat hidup kembali di dalam pikiran kau itu film, ya kan? Dalam hati, begitu kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Emang kayak begitu otak kau itu. Jadi apa? Otak Anda apa? Itu otak saya. Otak Anda apa? Hah? Ketika ada mayat hidup kembali di otak Anda apa? Gini, emang kenapa kalau Tuhan saya mati hidup kembali? Masalah Ya, buat kamu. Ya itu Tuhan Anda. Tapi saya ingin tahu, ketika ada manusia mati bernama Yesus, lalu manusia Yesus keluar dari kubur, ini manusia Yesus ini apa namanya? Dia tidak dikatakan manusia kalau misalnya hidup kembali. Berarti kan dia mencerminkan seperti kuasanya. Lalu apa namanya kalau dia manusia mati lalu bangkit? Apa namanya? Ya udah, Apa? Maha kuasa. Ngapain harus dijelaskan? Kok larinya ke Maha Kuasa? Maha kuasa kenapa? Maksudnya apa mayat? Kok mayat kenapa bisa? Mayat bisa Saya mau Maha tanya. Kuasa kenapa bisa? Gini. Emang Tuhan kamu pernah bangkit? Tuhan saya nggak mati. Sampai mati. Tuhan saya, mana ada pernah Tuhan saya mati? Tuhan Anda yang mati. Makanya saya tanya, ketika Tuhan Anda mati, keluar dari kubur, apa namanya? Emang ada namanya kalau dari keluar? Saya mau tanya Manusia. Makanya saya tanya, Iya. Anda nggak mau jujur. Kalau manusia Gini. mati lalu keluar dari kubur kembali, itu apa namanya? Saya mau tanya di Nah, itu agama kan kalian kalau Nggak mau Orang menjawab, mati. nggak mau menjawab. orang mati, ini saya mau tanya dulu. Nah, Di agama kalian nah. ada orang mati hidup kembali, apa namanya? Mayat hidup. Kalau di Anda apa namanya? Masa mayat hidup di Lalu apa? agama? Kalau di Anda apa namanya? Apa namanya kalau di agama Anda? Ada orang mati bangkit, apa namanya di agama Anda? Tidak ada namanya itu kalau buat di agama kami. Saya mau tanya apa namanya? Allahu Akbar. Gimana ini teman-teman? Ketika ada orang mati lalu keluar dari kubur, di agama Anda apa namanya?
pembahasan itu kayak gitu dari tadi. Saya mau tanya, memang Tuhan kau hidup? Saya mau tanya. Di agama Anda, kalau ada orang mati lalu bangkit dari kubur, apa namanya? Saya mau tanya, emang Tuhan kamu hidup? Saya mau tanya. Saya mau tanya. Nggak usah. Tunggu, selesaikan dulu dong. Di agama Anda, kalau ada orang mati lalu keluar dari kubur kembali, itu apa namanya? Namanya juga orang bangkit, apa namanya? Apa? Kalau itu kan udah difirmankan dia mau bangkit ketiga hari itu, apa namanya? Iya, apa Emang namanya? apa namanya? Apa namanya? Manusia mati bangkit, apa namanya? Iya, maksudnya kan udah difirmankan di dalam Alkitab itu. Iya, Dia apa akan namanya? Kalau manusia Ya, terus mati namanya? lalu bangkit kembali, apa Apa namanya? Iya, Namanya? apa dong? Apa gelarnya? Memang Kok nggak ada gelar? Orang mati keluar dari kubur, apa gelarnya? kok itu kayak emangnya kayak insinyur, kayak itu kayak aja dia agak terus apa? Emang gelarnya itu apa? Orang mati keluar dari kubur, apa namanya? Bangkit, kebangkitan. Iya, bangkit. Orang Terus? yang bangkit dari kubur, apa namanya? Ya udah bangkit. Namanya Ya. orang juga bangkit, gimana? Apa namanya kalau ada orang mati bangkit? Ada namanya. Emang Apa? kayak kalian itu namanya. Apa? Kalau kalian juga ada namanya. Apa? Beda sama kalian itu. Ya terus itu Misalnya ya, nih, kalian. misalnya bom-bom mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, bom-bom ini disebut apa? Itu terserah kalian. Itu bom kau juga itu. Di agama kami itu tidak ada istilah kayak begitu. Masa sih? Emang masa orang bangkit istilahnya apa? Insinyur, gubernur atau apa? Enggak, orang yang keluar dari kubur, apa namanya? Itu kan bangkit. Udah apa difirmankan. namanya? Apa namanya? Manusia mati, manusia mati keluar dari kubur. Manusia mati keluar dari kubur. Apa namanya? Kayak otak kamu itu kayak film kau itu. Mau jadi pampir. Kalau film itu disebut pampir, pocong. Nah, sekarang kalau di agama Anda apa namanya? Itu di agama angko ya. Di agama Kita orang Indonesia, ketika ada mayat bangkit dari kubur pada hari ketiga, orang Indonesia menyebutnya apa? Itu istilah agama kau, gak ada di agama saya itu. Lalu apa sebutannya kalau kalau Nggak ada ada istilahnya. orang mati? Kalau ada orang mati lalu bangkit, apa namanya? Itu kayak begitu. Nggak ada buat kami itu, nggak ada. Jadi Nggak ada itu. bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Apanya? Tetap Tuhan buat kami. Nah, Emang masalah? itu. Jadi orang mati, Masalah, orang mati di Kristen, kalau dia bangkit, Saya mau tanya. gelarnya Saya mau Tuhan. tanya, emang Betul? masalah? Emang masalah betul? Yang betul. Betul? Apanya yang betul? Di Kristen kalau ada orang mati keluar dari kubur bangkit kembali disebut Tuhan, betul? Itu kan cuma seperti Yesus itu bangkit. Kalau orang biasa tuh nggak ada kayak dibilang. Oh, tahu aja yang mau apa itu. Namanya itu.
Jadi kalau orang mati di Kristen itu bangkit pada hari ketiga. Cuman di agama kamu aja yang ada kayak begini, begitu, dan begini. Nggak ada buat kami tuh. Biarin aja, yang penting tidak ada di agama kami manusia bangkit jadi Tuhan. Baru sadar, telat sadar dia. Telat sadar. Telat sadar, teman-teman. Yang ngomong yang nggak ada di kami di situ, istilahnya kayak bagaimana? Lah, mayat loh, Yesus loh, manusia loh, itu anak Maria, manusia. Kutanya dulu, yang dibunuh ini manusia atau Tuhan? Udah dijelaskan, nggak ada kategori untuk dia mau bangkit dari kubur, mau jadi. Yang dibunuh ini manusia atau Tuhan? Yang disalib manusia atau Tuhan? Tahu, nggak ada istilah buat kami itu. Bangkit dari kubur mau jadi apa, terserah. Yang disalib manusia atau Tuhan? 3 hari bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Yang bangkit ini manusia atau bukan? Iya, udah Tuhan dia saya. Manusia yang disalib. Manusia yang disalib. Bantah juga. Mau bantah juga. Yang dikubur juga adalah manusia. Iya kan? Iya kan? Ini yang dikubur manusia bukan? Kenapa giliran keluar dari kubur manusia ini kok jadi Tuhan? Nggak usah muter. Hah? Kenapa? Nggak usah muter. Iya, tadi kan yang disalib manusia, yang ditampar manusia, yang dibunuh manusia, yang ditombak manusia, yang dikubur manusia. Manusia yang dikubur ini ketika dia keluar dari kubur, apa namanya? Tuhan kau aja sampai sekarang belum hidup sampai sekarang. Gak usah kamu. Gimana? Betul tuh? Betul tidak? Iya. Apa? Betul tidak? Apa itu? Mayat jadi belum Tuhan. hidup sekarang. Mayat jadi Tuhan. Tuhan kau itu belum hidup sampai sekarang. Gimana? Kenapa bisa mayat jadi Tuhan? Balik lagi. Bagaimana ceritanya? Dia mayat kok bangun-bangun dia jadi Tuhan. Gimana ceritanya? Itu kan udah difirmankan. Apa firmannya maksudnya mayat jadi Tuhan? 3 hari kematian dia dibangkitkan loh. Baru kau menyangka bangkit Tuhan atau manusia? Tuhan. Oh Tuhan. Jadi orang mati yang orang mati ini ketika dia dari kubur ternyata dia jadi Tuhan. Kenapa Anda tadi tidak mau mengakui? Mayat hidup kembali menjadi Tuhan. Udah, dengar dulu. Kalau Tuhan saya 3 hari disalibkan mati terus bangkit, kenapa? Masalah buat kamu? Saya mau tanya. Bukan masalah, masalahnya di Anda. Yang disalib manusia atau Tuhan? Kenapa kau pertanyakan lagi kalau misalnya Tuhan saya mati 3 hari? Iya, saya tidak pertanyakan. Saya tidak pertanyakan. Apa? Yang disalib manusia atau bukan? Bolak-balik pertanyaan kau. Yang disalib manusia atau bukan? Dari mati dibangkitkan itu Tuhan saya. Kenapa? Yang disalib manusia, yang dikubur manusia. Salah buat kamu atau tidak? Keluar dari kubur jadi Tuhan. Kok bisa? Iya, itu manusianya. Manusia juga itu Tuhan kami. Terus kalau dia bangkit jadi Tuhan, kenapa?
Masalah buat kau. Oh, gitu. Masalah buat kau. Saya mau Jadi tanya. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Satu Tuhan Anda. Ketika Tuhan Anda satu ini ada di kuburan, Tuhan Bapa di mana? Tuhan. Belajar dulu sana. Belajar tentang Tuhan Anda Yesus ada di kubur di bumi. Tuhan Bapa di mana? Tuhan Bapa di mana? Makanya kau belajar ke Kristen. Tuhan Anda yang namanya Yesus di kuburan. Tuhan Bapa di mana dia pada saat itu? Makanya kau belajar. Di surga ada Bapa, di bumi ada Yesus. Berapa Tuhan Anda rupanya? Ya udah gini, biar kau paham. Kalau belajar tentang kekristenan itu kayak gimana? Nggak usah gimana? Tuhan kami ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Jadi maunya muter-muter. bagaimana Anda bisa menipu dengan mengatakan Tuhan Anda satu, Yesus ada di bumi di kuburan, Bapa ada di surga? Pembohong itu kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Gimana saya mau jelaskan secara kayak gimana? Tapi kau tidak mengerti. Tuhan Anda ada di surga. Katanya satu namanya Bapa. Iya, Ada di makanya kau kubur. nanti ketemu sama saya baru saya jelaskan secara Di sini aja. Di sini aja. Manusia dibunuh, manusia dikubur. Begitu keluar manusia lagi atau bukan? Gini, sayang. Ini harus keluar jadi apa? Kenapa harus ngotot kayak gitu? Ya karena keadaannya begini. Ada singkong dimasukkan ke dalam toples, begitu keluar jadi tape. Ada mayat dimasukkan ke dalam goa kuburan, begitu keluar jadi Tuhan. Kok bisa gitu? Itu Anda kan tidak tahu Apa secara kekristenan itu kayak gimana. Nah, iya, makanya Anda kan Kristen, makanya saya tanya secara kekristenan bagaimana? Kenapa Anda nggak jawab? Makanya kalau saya mau jelaskan secara kekristenan, pasti kamu tidak percaya. Coba. Manusia disalib, manusia dikuburkan, yang keluar secara kekristenan apa? Udah. Next aja. Kau ini yang cari yang kayak bagaimana? Jangan. Kalau saya mau debat itu tetap kembali ke putar-putar pertanyaan kau itu nggak bisa. Yang disalib manusia, yang dikubur manusia. Udah dijelaskan tadi, woi, udah dijelaskan tadi. Terus gimana? Yang keluar dari kubur apa? Itu menurut kamu, bukan menurut saya. Enggak, menurut Anda yang saya tanya. Yang disalib manusia, yang dibunuh manusia, yang dimasukkan ke dalam kuburan manusia. Nah, yang keluar dari kuburan apa? Saya kan tidak mau menurut kamu. Lalu apa? Iman kita juga berbeda. Kenapa harus saya mau ikut sama kamu? Sahabat Indra Kurniawan, syukur. Enggak, sekarang yang keluar dari kubur apa? Wah, itu justru itu keluar dari kuburan 3 hari. Itu Tuhan saya. Oh, terus kenapa? Berarti Anda menuhankan mayat hidup. Mayat hidup. Ya kan udah bangkit. Berarti kemanusiaan berarti mayat hidup kan? Berarti mayat hidup. Emang manusia nabi kau itu atau apa itu sebagai manusia emang mayat hidup nggak? Dia kan jadi mayat tuh, jadi mayat. Kemudian dia keluar. Itu mayat hidup atau Tuhan? Gini, mau kamu
itu Tuhan saya hidup, betul tidak? Apa? Maunya kamu Tuhan saya itu jadi mayat hidup, betul tidak? Itu tertulis di kitab Anda. Maunya saya beda. Gimana? Maunya Anda apa? Itu Tuhan saya. Terus gimana? Berarti Anda menuhankan mayat hidup. Mayat itu gimana? Kalau udah bangkit kan Tuhan buat saya. Loh. Iya. Hari Iya, itu Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda adalah mayat yang hidup, alias mayat hidup. Betul? Oh, pikiran kau, bukan pikiran Lalu saya. apa namanya kalau bukan? Masa Tuhan mati? Tidak mungkin Tuhan mati. Yang mati adalah manusia. Manusia yang mati disebut mayat. Ketika Anda menuhankan dia, berarti Anda menuhankan mayat hidup. Deh ya? Maunya kamu saya ikut pikiran kamu. Enggak. Itu analisa sederhana berdasarkan Bible. Yang dibunuh manusia. Yang dibunuh manusia. Yang dikubur manusia. Itu pikiran kau, sayang. Manusia ini juga yang bangkit, bukan? Atau manusia lain? Itu pikiran kau, bukan pikiran saya. Itu kronologis di TKP, Pak. Yang ditangkap manusia, yang disidang manusia, yang dibunuh manusia, yang dikubur manusia. Manusia yang dikubur inilah yang juga bangkit. Nah, yang bangkit ini manusia apa namanya? Terus kenapa harus mau ikut sama kamu, manusia itu? Kau bilang. Lalu apa namanya kalau dia mayat lalu bangkit? Apa namanya? Emang aku mau ikut sama kamu, pikiran kamu? Enggak ada. Jadi ikut siapa? Ya udah, ikut iman saya. Oh. Mati 3 hari, bangkit itu Tuhan saya. Kenapa? Iya, berarti saya sebagai Muslim berdasarkan itu mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah mayat yang hidup kembali. Ya, Gak usah maksa. Berarti iman Anda adalah mayat yang hidup kembali, betul? Kenapa harus mengimani mayat, sayang? Hei, itu pikiran Anda. Bukan pikiran saya. Yesus itu kan ketika Yesus mati mayat atau bukan? Coba bilang. Jadi Di dalam kemanusiaannya dia meninggal. mayat mati. enggak itu? Mayat enggak? Mayat enggak? Manusianya. Iya, manusianya Tetapi itu dia mayat. bangkit. Nah, yang bangkit manusianya atau bukan? Dia sebagai Tuhan saya. Tuhan saya. Yang Bukan bangkit manusia lagi. manusianya atau bukan? Kalau manusia bangkit itu mustahil. Lalu Tuhan mana yang manusianya? bangkit. Lalu mana manusianya? Kemanusiaan Yesus Sudah, mana? sudah manusia udah bangkit. Apa? Nggak ada cerita manusia kalau udah bangkit. Terus kenapa dia makan sudah- ikan goreng? Hah? Gimana? Kenapa dia makan ikan goreng setelah dia bangkit? Karena Ikan goreng. Kau kira ini di pelabuhan ini kah? baca Lukas 24 nomor 40 sampai 44, lalu mereka memberikan Yesus ikan goreng dan sedikit madu, lalu Yesus memakannya. Ayo. Apa? Itu banyak ketika aku nonton itu, kau banyak pelintir kau dalam. Hei, Anda mengatakan yang bangkit dari kubur bukan lagi manusia, tapi Tuhan. Terus kenapa dia makan ikan goreng? Kenapa dia makan? Emang? Sekalian kan makan nasi kuning juga kalau ada situ. Iya. Kalau makan ikan goreng. Oi. Woi. Tuhan makan Apa? nasi kuning. Tuhan makan nasi kuning. Kenapa enggak sekalian asap-asap juga? Matikan mikrofon aku yang berarti. Udah ya, selesai kita ya. Udah ya. Berarti sudah terjawab, Anda menuhankan mayat hidup.
Hah? Saya menuhankan Tuhan mati 3 hari bangkit. Iya, Tuhan iya, saya. iya. Itu Tuhan Anda. Tuhan Anda itu adalah manusia yang Kamu bilang terserah itu kamu Tuhan bilang Anda. Tuhan saya Mayat hidup kan? manusia itu kayak bagaimana? Saya. Iya kan dia manusia. Disalib, Tapi- dibunuh, dikubur Tapi manusia. pendapat saya, Ketika manusia Tetapi ini dikubur, pendapat saya- begitu dia keluar 3 disebut hari mayat mati. Itu Tuhan saya. mayat yang hidup kembali. Betul? Siapa yang bilang mayat hidup kembali? Lalu apa? Tuhan saya kalau udah bangkit itu sebagai Tuhan saya. Kenapa? Nah iya, Masalah buat yang saya. bangkit itu adalah mayat. Nah, kepikiran kau ini. Loh, yang bangkit itu mayat. Kenapa sih orang ini? Berarti Tuhan Anda adalah mayat yang hidup kembali. Udah. Oke. Thank you. Thank you. Ya. Oke, terserah. Oke. Oke. Baik saudaraku Oke. penyembah mayat yang hidup kembali, terima kasih udah kumpul di sini. Gimana dong teman-teman? Apa salah dia mengaku seperti itu? Ya. Aduh, parah ini teman-teman kita nih. Ternyata, diam-diam ternyata sembahannya gitu. Wa iya du'una illa syaitanan marida. Itu kata Quran. Kata Quran begitu. Mereka menyembah iblis yang durhaka. Keluar dari kubur manusia, dikubur manusia, disalib manusia, giliran keluar dari kubur apa? Tuhan. Ayo, teman-teman ada nggak yang mau jadi Tuhan? Ayo, dimasukkan ke dalam kubur 3 hari. Pas keluar jadi Tuhan, mau nggak? Ada nggak yang mau? Ada yang menjadi Tuhan? Ada nggak yang mau jadi Tuhan nih? Kalau ada, kita siapkan nih segala sesuatunya nih. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Teman-teman, aku naikkan akun saya ya. Boleh ya? Masalah generasi, hancur generasi Islam. Kalau sampai mereka terpengaruh dengan ajaran ini, hancur generasi kita, teman-teman. Generasi kita hancur betul. Kalau sampai ya. Silakan teman-teman follow akun saya Bang Suma Official. Silakan sambil kita diskusi sambil follow ya teman-teman ya, di follow akun kita ini ya, biar akun Bang Suma Official ini kuat. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan, silakan. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Selamat malam, Bang. Nyalahin lampunya. Malam.
Ada dari Kristen di sini. Ada, ini saya ini. Silakan buka kameranya, Bang. Ya, saya Kristen. Baik. Selamat malam, selamat ketemu kembali. Iya, ketemu lagi kita. Ya, Saudara kita tahu malu Ino. kau bahas agama saya. Ya kan? Enggak ada malu bahasa agama saya. Emang Ya, memang kau tidak malu kau bahas agama saya. Mau malu lah bang. Malu. Nah iya malu. kenapa harus malu? Agama Sebagai Anda itu seorang yang baik. beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bible Anda diberitakan kepada saya. Saya tanggapi dong. Sebagai anak bangsa ya bebas saya nanggapin. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Enak aja. Siapa yang mau menyembah orang yang mati keluar dari kubur? Gimana dong? Yesus diberi kekuatan oleh makhluk. Gimana ceritanya Anda mau jadikan kami menjadi pengikutnya? Sementara dia adalah Tuhan yang Anda sembah katanya. Tapi kenapa diberi kekuatan sama makhluk? Ayo. Ayo semangat, semangat. Mau lawan ini? Ini anak didik saya ini bisa kulawan. Dia marah, dia malu karena bahasa agamanya. Malu dia. Coba bicara. Halo Om, kenapa malu Om? Agamanya dibahas. Hah? Om, kenapa malu? Bukankah diajarkan jadikanlah seluruh bangsa? Seluruh bangsa menjadi Kristen Om. Om saya tidak mau Om. Aduh kodong. Tai baloknya naik. Termute itu bang, termute. Nggak ada yang dengar. Abang yang mute saya, dengar saya kasih tahu abang. Abang termute. Abang mute saya, sengaja mute saya biar supaya saya jangan saya ngomong jangan orang pada dengar, gitu loh. Abang saya harusnya malu. Ini tangan saya. Ha? Mute saya. Abang sendiri yang mute, bukan saya. Abang mute saya, abang yang mute saya. Ini saya tangannya. Abang Sudah sendiri yang mute, bukan saya. Saya kan jelasin ke abang tentang kekristenan sampai mati pun juga abang tidak akan mengerti. Bagaimana Paham? mau mengerti? Konsep Anda tidak masuk akal. Memang kamu tidak akan mengerti karena memang kamu tidak akan mengerti. Karena Anda masuk akal. Abang juga tidak masuk akal karena Loh, kok abang jadi tidak saya? paham. Sekarang Memang iya. sekarang Memang iya. yang disalib manusia Abang atau harus- bukan? Saya tidak bisa bahas itu. Tidak bisa bahas itu. Untuk sekarang tidak bisa bahas itu. makanya saya katakan tidak masuk Nggak akal. bisa. Bagaimana saya mau paham? Diam. Nah, itu kan mau Diam. membungkam orang. Nah, mau membungkam hanya mau membodohi orang gitu. Iya. Daripada yang- kau membodoh, daripada yang kau disalib. membodohi seluruh dunia, mendingan saya bodohin kamu. Yang disalib manusia atau Daripada bukan? kamu membodohi seluruh dunia, saya bodohin kamu. Yang disalib Daripada manusia. saya membodohi saya membodohi kamu membodohi seluruh dunia, saya membodohi kamu. Abangku, yang disalib manusia Daripada atau kau bukan? membodohi seluruh dunia, mendingan saya membodohi kamu. Yang mati disalib manusia atau bukan? Daripada kamu membodohi seluruh dunia, daripada kamu membodohi seluruh dunia, saya membodohi kamu. Daripada kamu membodohi seluruh dunia itu lebih bagus saya membodohi kamu. Jangan Gitu gitu, loh. Om. Jangan Malu. gitu, Om. Malu, Bang, malu. Om, Malu. ditanyain tuh. Duduk, tidur, bangun, berdiri, mimpi bahas sama orang. Bang, Malu, Bang. yang disalib manusia atau bukan? Diam. Gak usah bahas itu. Kau tidak paham. Gak usah bahas itu, kau tidak paham.
Yang disalib manusia atau bukan? Saya jelasin ke abang juga sampai kiamat pun juga abang tidak akan mengerti. Iya, coba saya pengen dengar. Yang disalib manusia atau bukan? Saya jelasin ke abang juga sampai kiamat. Itu abang minta ya. Bagaimana mau saya paham Memang orang? kamu tidak akan mengerti karena kamu tidak dari situ. Bukan, tidak masuk akal Kamu tidak akan soalnya. mengerti karena kamu tidak dari situ. Bagaimana Yang kamu mau mengerti? disalib Saya mau manusia, yang Saya tidak bisa dikuburkan manusia. Saya tidak bisa menjelaskan ke kamu seperti itu karena kamu tidak akan mengerti sampai mati pun sampai kiamat pun kamu tidak akan Manusia mengerti. yang disalib ini ketika bisa, dia tidak keluar bisa. dari kubur jadi Tuhan. Tutup mulutmu, diam. Itu. Keluar Harusnya dari kau malu. kubur jadi Tuhan. Sebagai orang yang baik itu tidak boleh menghina, apalagi Kok menghina menghina? agama orang lain. Siapa yang saya hina? Malu membahas agama Siapa orang. yang saya hina? Malu membahas agama orang lain, malu bang. Malu agama Anda dibahas. Malu apanya? Karena abang bukan orang Kristen. Nah sekarang, apakah agama Kristen itu diajarkan untuk dianut oleh seluruh bangsa? Apanya? Apakah ada perintah? Jadikan Buktinya seluruh abang. bangsa. Kenapa? Buktinya abang. Kenapa? Buktinya abang. Kenapa? Buktinya. Apa buktinya? Abang tadi bilang apa? Apakah ada perintah untuk menjadikan seluruh bangsa jadi Kristen? Yang bilang itu siapa? Matius 28 nomor 19. Ya buktinya abang. Ya, karena saya berakal, makanya saya tidak mau jadi Kristen. Nah iya, makanya saya bilang mau jelasin ke abang juga abang tidak akan mengerti. Bagaimana saya mau mengerti? Syarat untuk dimengerti tidak bisa. Kamu tidak tidak ada akan syaratnya. mengerti dan kamu tidak akan Bagaimana? paham. Kamu Bagaimana tidak akan saya mau mengerti dan mengerti kamu tidak akan sesuatu yang paham. tidak ada? Unsur-unsur untuk dimengerti. Yang disalib manusia, Kalau- yang dikubur manusia. Manusia yang disalib dan dikubur ini begitu keluar jadi Tuhan. Bagaimana mau paham? Bagaimana saya mau mengerti? Saya orang waras, saya bukan orang gila. Ini jangan saya. Ya. 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 Terima manusia yang diberi kekuatan, kok bisa jadi Tuhan saya? Itu nggak bisa saya terima. Paham sampai situ ya? Kadang jaringanku lolot.
Kang Deddy Miswar. Kang Haji, maaf Bang Haji. Saya lupa informasikan. Mohon WA saya dibaca. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Ayo, teman-teman silakan ajukan permintaan. Ayo dong. Jangan naik kayak tadi. Serba salah, dia mau bela imannya serba salah. Sulit. Halo, selamat malam. Halo. Gimana dong? Coba sedikit yang akademis naik. Ayo, kita bahas tema ini yuk. Nyangkut semua teman-teman. Ayo silakan. Akun saya ini tolong di ini ya, tolong di follow ya teman-teman. Bang Suma Official. Tolong ya. Yang muslim tolong dong di ini. Dibatalkan permintaannya. Banyak kali nih permintaan nih. Satu-satu kunaikkan ternyata gagal. Ayo, teman-teman silakan. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Ayo Bang, sekali naik, ngobrol dong. Bicara dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Dari mana Bang? Malam juga. Ya, dari Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gereja mana? Assalamualaikum. Saya Muslim, Bang. Alhamdulillah. Mungkin yang mau saya tanyakan ada agak sedikit keluar dari tema, nggak apa-apa ya, Bang? Apa itu? Saya kan sedang memperdalam lagi ilmu agama saya lah. Cuman ada hal yang agak mengganjal dan sudah saya coba tanyakan, tapi belum dapat jawaban yang agak memuaskan gitu ya. Boleh saya pertanyakan sekarang? Iya, Anda Muslim? Ya, insya Allah. Oh, iya. Gimana? Untuk perihal Isra Mi'raj, Bang. Iya. Ya, setahu saya, yang saya dalami itu, yang saya pelajari, bahwa untuk kelak di akhir zaman nanti atau di akhirat nanti, untuk kita masuk surga dan masuk neraka itu, yang saya pelajari itu bahwa kita akan berbarengan semuanya. Apa betul? Berbarengan semuanya? Ya. Enggak lah. Waktu untuk Enggak masuk dong, ke surga dan nerakanya. Enggak barengan semuanya. Ada yang lebih dulu. Ada yang lama di padang mahsyar. Enggak, maksud saya gini. Jadi awal mula untuk masuk ke surga dan neraka itu nanti setelah hari kiamat kan? Iya, betul. Yang saya pernah dengar dari teman-teman saya dan rekan-rekan yang lain bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa Nabi Muhammad itu diperlihatkan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan adalah perempuan. Iya. Nah, Terus? sedangkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa
beberapa manusia itu belum masuk neraka, bukan kan Bang? Iya, terus Nah, pertanyaan saya, bagaimana Rasul bisa melihat bahwa penghuni neraka itu kebanyakan adalah perempuan? jadi gini, itu bukan masalah banyak perempuan, banyak laki-laki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga bukan keadaan pada masa bumi. Itu harus Ya. dipahami. Ya, Tetapi Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah ya. adalah masa yang akan datang. Bagi Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Oh, Apa yang kita tunggu, Allah tidak butuh waktu untuk menunggu. oh. Berarti Sama mungkin seperti- kalau secara logika mudahnya mungkin seperti kayak dilihat vision buat masa depannya gitu ya Bang? Yes. Oh, berarti ya, berarti untuk peristiwa yang sesungguhnya sebetulnya belum terjadi ya Bang, cuman hanya diberikan vision untuk bahwa masa depannya itu mungkin akan seperti ini, mungkin seperti itu ya. Ya, bukan mungkin, memang begitu. Ya, pastinya pasti bakal begitu gitu ya. Allah sudah mengetahui, seibarat orang main bola, belum main, Allah sudah tahu hasil akhir pertandingan. Oh, oke. Ya, berarti Iya. secara logika sederhana itu sudah diperlihatkan visionnya aja lah gitulah ya. Ya, Ya, bahwa inilah keadaan yang terjadi. Ya. Ya udah cukup sih Bang buat saya itu aja. Soalnya masih Oke. belum dapat jawaban yang enak aja, kalau kayak gini ya udah enak lah gitu. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seibarat orang yang diberi karamah atau diberikan kemudian mujizat, nabi-nabi itu bisa berbicara tentang masa yang akan datang. Bisa. Bahkan ada orang yang bisa mengetahui ya detik-detik kematiannya. Ada juga yang tahu ketika dia melihat orang cahayanya sudah tak ada, sedikit lagi meninggal. Ada juga yang tahu. Apatah lagi Allah gitu. Jadi itu bukan masalah kok bisa. Ya, namanya Allah memiliki kemampuan, dan kemampuannya itu diberikan kepada seorang nabi, di mana nabi ini adalah wakil atau duta Tuhan yang bisa melihat masa depan. Kan gitu. Silakan saudara non muslim yang sedikit agak memahami Bible. Jangan buat saya tertawa lagi. Saya udah capek tertawa. Malam juga. Silakan, itu ada tema tuh. Tuhan Enggak, ada Anda- pertanyaanku. Zuma, ada pertanyaanku satu ya. Bisa kan? Tuhan Anda diberi Enggak, kekuatan jawab dulu. Ada pertanyaanku oleh bisa kan? makhluk. Satu. Zuma, Silakan. coba dalam Al-Quran kalian ada kata kasih enggak? Satu aja, kasih sama manusia. Kasih terhadap sesama manusia. Di dalam Al-Quranul Karim bukan hanya kata kasih. Nah, terus? Justru di Al-Quran itu ada surah yang disebut kasih sayang. Ar-Rahman. Mana dalilnya lah? Nah, ajaran kasih dalam Islam itu jelas sekali diperintahkan untuk berlaku adil pada seluruh manusia. Mana dalilnya? Al-Quran Mana? surah Surat apa itu? Al-Muntahana ayat 8. Kemudian dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Itu Barang ngarang kamu siapa Zuma. Di dalam Al-Quran nggak ada kata kasih. Makanya kalian itu, oknum-oknum itu punya kebencian sesama manusia. Nggak ada itu Zuma. Hey, di Kristen itu, justru di Kristen tidak ada kasih.
adalah kasih sesama manusia ada itu. Di mana? Di mana dalilnya di Terus cuma Kristen? kesimpulan Enggak, kamu. tanya dulu di mana? Di mana di Kristen? Di mana? Cuma jawab dulu. Di mana dalil Jam di berapa Kristen kamu ada mulai? kasih? Mulai dari jam berapa kamu mulai? Apa kesimpulan kami terhadap apa? Kami dari oknum Kristen. Nggak ada loh. Ngapain lah? Ya, nggak Malu apa-apa. loh. Nggak Ingat kamu apa-apa. orang tua loh, malu loh. Yesus aja kamu bantah, apalagi saya. Zuma, kamu nggak malu ya? Bahas-bahas agama orang lain. Yesus aja kamu bantah, apalagi saya. Nggak heran itu, kami nggak heran. Makanya oknum-oknum Islam ini penonton 13.000 ya, Islam ya. Mereka sangat suka kalau kebencian itu terhadap sesama manusia loh. Gitu Zuma. Salam waras ya Zuma, aku turunnya. Malu loh kamu. Harusnya kau malu, agamamu agama yang berkembang dari penjajah. Kamu yang harusnya malu, bukan saya. Ngapain saya malu? Kamu yang harus malu. Menganut agama yang dibawa oleh penjajah. Kau loh yang harus malu, bukan aku. Di agamamu ajaran kasih. Yang mana? Yang mana itu? Mana ajaran kasih itu? Di agamamu. Perlihatkan. Sepotong aja kalau ada. Sepotong. Kasihilah musuhmu. Oh, itu ajaran Yesus kepada Bani Israel. Bukan ajaran Yesus kepada orang Barat yang melakukan penjajahan di mana-mana. Jangan merasa ente. Itu ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Bukan kepada Kristen. Nah, inilah salahnya kalian. Ajaran orang kok diklaim. Kalau ada kasih ya tidak mungkin kan sampai ke Nusantara dengan senjata dan membuat miliaran manusia mati, menjadi janda, menjadi yatim piatu, ya kan? Kalian itu sampai di Indonesia dengan cara apa dulu? Habis itu mengklaim diri kasih. Sorry. Berani nggak kamu mengajarkan bahwa Kristen itu agama kasih pada masa penjajahan? Berani nggak? Terima kasih lah. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana? Iya, saya dari Jember Bun. Bang Zuma. Saya mau tanya Bang Zuma. Boleh ya? Tapi maaf, agak melenceng dari tema. Begini Bang. Dari gereja mana dulu? Bukan, saya Muslim Bang. Oh, Muslim. Iya. Saya punya saudara Bang. Dan dia sedang lagi kebingungan Bang. Lagi bimbang maksudnya. Bimbang, iya. Iya, bimbang. Karena kan orang tuanya itu satu Muslim yang satu Kristen Bang. Dia itu Ya, barakallah. curhat Bang. Dia itu agak kebingungan mau milih keyakinan yang mana gitu loh Bang. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Terus pertanyaan saya Bang, kalau dia curhat begitu saya harus bilang gimana Bang? Ya, suruh ikuti apa yang ada dalam akalnya. Yang masuk akal dulu, yang masuk akal. Tapi terlepas kita Islam, tanyakan dulu yang mana agama yang masuk akal tentang konsep Tuhan. Habis itu tentang konsep kitab suci, yang mana yang masuk akal. Kalau dia sudah bisa menentukan, kan dia mau tanya tuh yang mana yang harus diikuti, maka ikuti apa yang masuk akal. Begitu. Itu aja poinnya. Iyalah, karena Islam itu akal, agama itu akal.
Yang membedakan kita dengan agama lain itu akal. Maksudnya apa? Islam itu dibangun dari pondasi akal. Makanya wahyu pertama itu Iqra, baca, telaah, baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca keadaan, baca situasi, baca semuanya. Itu syarat dengan pesan keilmuan. Itu di Islam. Nah, kalau di agama mereka, apa yang bisa bersentuhan dengan akal? Berbicara mengenai konsep ketuhanan, apakah bisa pakai akal? Ya seperti itu tadi, yang dibunuh manusia, yang disalib manusia, yang dikubur manusia. Manusia yang dikubur tadi ketika dia keluar dari kubur jadi apa? Jadi Tuhan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Orang yang mati lalu keluar dari kubur, apa namanya? Katanya Tuhan. Berarti mereka menuhankan apa? Menuhankan apa itu? Kalau orang mati keluar dari kubur, menuhankan apa? Ya itulah yang dituhankan mereka. Oh ya Bang, terima kasih Bang. Nah terus ini untuk diri saya sendiri ya Bang ya. Gimana Ya. caranya untuk khusyuk Bang? Tolong jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kalau kita mau khusyuk, cobalah kalau tiba-tiba saja saudara saya ini dipanggil oleh Pak Prabowo ke istana. Kira-kira kalau Pak Prabowo dengan Anda berhadapan face to face berdua, lantas Anda ngobrol sama Pak Prabowo juga ngomong sama Anda, bisa nggak pada saat itu Anda balik kanan balik kiri bicara ngawur Pak Prabowo di depan Anda, tapi yang Anda ingat adalah layangan ikan yang ada di rumah, kemudian tetangga Anda yang Anda ingat, Anda bayangkan, bisa nggak begitu? Bisa nggak Bang? Boleh nggak kalau misalnya Anda Pak Prabowo ngomong, Anda malah ngelantur kemana-mana? Enggak kan? Enggak bisa Bang. Iya. Apalagi ini pencipta langit dan bumi. Begitu Anda takbir, Iya. Anda sedang berkomunikasi dengan pencipta. Jadi pada saat kita ibadah, pada saat kita sholat, kita harus menghadirkan kesadaran bahwa saya sekarang sedang menghadap kepada sang pemilik alam jagat raya ini. Jadi setiap kali kita dipalingkan pada masalah duniawi, kembali saya sedang menghadap pada pencipta saya, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi rezeki dan seterusnya. Masa harus ingat yang lain? Jadi khusyuknya itu di situ. Sadar bahwa kita sedang menghadap kepada pencipta, itu khusyuk. Gitu Bang. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bung. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa lagi deh. Ketawa lagi deh kita. Ketawa lagi kita. Padahal udah capek tertawa dari tadi. Iya, Ketawa. ketawa lagi kita. Ayo anak muda buka kamera. Mau apa? Adegan apa lagi nih? Jungkir, salto, merayap di plafon. Oh iya. Bentar ya, Ah. bentar. Aku buka dulu. Ya, silakan anak muda. Oi! Woi, Nah, gitu ya. apa? Iya, anak. Apa lu? Bagaimana Tuhan Anda bisa diberi kekuatan sama makhluk? Oh gitu. Iya. Bentar Pak. Bentar.
Kenapa nggak bisa? Dia kan sebagai manusia. Berarti Tuhan Anda manusia? Iya, dia kan punya dua natur. Yang mengatakan Yesus dua natur siapa? Saya yang bilang. Berarti Anda lebih hebat dari Yesus ya? Wah, bukan hebat, saya percaya. Saya percaya. Iya, di mana Yesus bersaksi kalau dia ada dua natur? Loh, dia kan dua natur. Kau nggak tahu. Di mana Yesus bersaksi kalau dia dua natur? Aku bilang begitu ya begitu. Kok Anda yang harus diikutin? Emang Anda siapa? Bukannya Yesus. Kau aja bisa tahu. Aku nggak tahu. Enggak. Anda mengatakan Yesus ada dua natur, itu ajaran siapa? Kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana? Aku tanya. Hah? Kau tahu dari mana? Kau tahu dari Iya. mana? Yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu ada dua natur itu siapa? Ya saya yang bilang. Yang ngajarin Anda siapa? Ya mauku lah. Oh, ya udah, bebas kalau begitu, terserah Anda. Aku pikir ada yang ngajarin. Iya, mauku lah. Ini kasih tahu juga kau juga nggak mau tahu. Ngapain? Aku bilang. Itulah hebatnya Anda melantik anak orang jadi Tuhan. Nah tuh, kau baru tahu. Orang anaknya orang minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Sampai dia diberi kekuatan, kenapa Anda melantiknya jadi Tuhan petua? Oi! Bentar. Bentar, aku salah pencet. Yesus dua natur itu ilmu dari mana? Nah, ini yang bagus. Tik, bagusan. Bagus sama. Hidungnya sama tuh hidungnya. Nah, itu hidungnya sama tuh. Besarin. Sama nggak hidungnya? Besarin sama dulu, kok, sama biar aku lah. lihat. Besarin biar ku tengok. Besarin. Nah, ini dua natur, ini baru dua natur. Iya, donatur. Yang bawah sampai atas donatur. Kalau yang di bawah itu saya, yang di atas itu Anda. Aduh, itu donatur. Itu. Yang di bawah itu saya, yang di atas Anda. Itu sih. Itu sama kok 200 tuh. Yang di bawah oke, saya akui itu saya. Ya, Tapi yang di atas sama. itu Anda. Anda juga harus akui dong. Sama lah hidungnya kan? Nggak apa-apa. Tuh, bagus itu. Itu 200 itu namanya. Senang kali dia. Gak bertahu kan 200 kan itu 200 tuh. Batal dia meninggal dunia kawan gara-gara foto itu. Halo saudara Yendri. Halo bang. Halo. Dari mana? Dari Gorontalo. Gorontalo. Gereja mana bang? Islam bang. Oh, Islam. Ya. Coba diskusi sama anak muda itu, berani nggak? Jangan. Tuh. Sama yang 200 beda. Sama yang 200 itu yang 200 Berani nggak diskusi sama orang ini? Boleh, anak muda itu? Bukan. Oke. Sama Coba yang tanya, 200 aja Pak. Siapa yang menciptakan kakinya Yesus? Coba tanya. Tuh sama yang 200 aja lah Pak.
Ada yang donatur tuh hebat Itu ada tuh. pertanyaan tuh. Siapa yang ciptakan tangannya Yesus katanya? Itu Yang menciptakan nah, tangannya Yesus siapa? dia menciptakan congor. Gue ciptakan congor deh. Ciptakan cuk. Siapa menciptakan Aduh. congor? Aduh parah ini anak muda. Iya bang. Aduh parah anak muda ini. Mau diskusi nggak? Ya, tanya siapa yang menciptakan congor? Ini yang kasih baterai siapa lagi? Aku pikir kemarin sudah soak baterainya, ada lagi yang ngisi baterainya lagi. Buat lagi dia. Coba jawab, siapa yang menciptakan congor? Kau Merasa nggak lucu tahu, dia. aduh, gimana nih? Lucu dia. Melucu dia. Ayo, coba menciptakan congor, coba. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Lari dia. Gara-gara anak muda ini takut dia. Yang ngajarin Yesus itu dua natur siapa? Kau belum jawab pertanyaanku, siapa yang menciptakan congor? Yang mengajarkan Anda dua natur siapa? Coba. Kau nggak bisa jawab. Gimana kata Abang kau Gurunda? Gurundanya Abang nggak ini bisa jawab siapa menciptakan congor. Gimana Gurunda? Oi Gurunda. Oi Gurunda, di mana Gurunda? Waktu tuai kau loh. Lepak kau tuh matu. Oi. Ini kumis atau tutup panci? Pak Kades. Kumisnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bapak tua ini mentang-mentang Gurunda diem seenaknya ngomong. Ntar kalau Gurunda jawab pindah jantungnya ntar ke kanan loh. Marahin. Iya, mentang-mentang Marahin. udah tua bukannya ini mentang-mentang orang Allah. Ini omongannya seenak-enaknya. Baru ini gua nemu orang tua songong gini nih. Ntar Gurunda gas mencret.